Oke, jadi hari ini kita akan bicara mengenai bagaimana membuat program untuk problem pengaturan rute. Khusus ya, spesifik untuk problem pengaturan rute. Jadi programmingnya, dan kita akan pilih bahasa pemrograman yang saat ini cukup populer, yaitu Python, supaya Anda bisa menggunakan 5, mungkin sampai 10 tahun lagi, bahasa itu masih tetap ada. Ya. Jadi di sini tujuan pembelajarannya supaya Anda bisa menuliskan logika pemrograman dalam bentuk algoritma, ya. Dan kalau diminta untuk bisa menuliskan, tentunya Anda harus terlebih dahulu bisa membaca, ya. Membaca. Jadi kalau ada algoritma pemrograman atau logika pemrograman dalam bentuk yang tidak langsung kepada ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu, nah diharapkan Anda bisa membaca itu. Seringkali kita juga sebut sebagai pseudocode. Jadi code yang ditulis dalam bahasa yang mudah dimengerti manusia, tapi untuk bisa dipraktekkan, dijalankan di komputer harus ditulis spesifik menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Dan tujuan pembelajaran kedua, supaya Anda setelah ini bisa menyusun program komputer untuk kasus-kasus pengaturan rute. Nanti di akhir perkuliahan, saya minta ada tugas membuat program komputer untuk kasus untuk algoritma nearest neighbor. Ya. Tidak simple pastinya ya, tapi juga tidak sulit. Ya. Tidak simple itu karena mungkin Anda belum terbiasa saja. Nanti kalau kita lihat, kita coba, ya artinya memang untuk hal seperti ini butuh ada kurva belajar. Ya. Dari yang mungkin sama sekali tidak pernah, kemudian Anda harus beradaptasi, itu pasti akan menjalani sebuah kurva belajar. Nah, kurva belajar itu ada titik waktu di mana awal-awal akan sulit, tapi setelah tercapai titik waktu tertentu akan menjadi mudah karena sudah titik penting di dalam kurva belajarnya itu udah terlampaui gitu ya. Nah, itu kita harapkan juga terjadi pada Anda di dalam tahapan ini. Jadi jangan terintimidasi dulu ya. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk ini main tebak-tebakan aja ya. Main tebak-tebakan dulu. Karena ini kita akan bicara mengenai cara berpikir. Cara berpikir, kita nggak ngomong pemrograman dulu, cara berpikir. Tapi cara berpikir itu kalau kita bisa menstrukturkan, maka kita bisa membuat atau menghubungkan dengan program komputer. Nah, misalkan Anda berhadapan dengan sebuah teka-teki. Ini teka-teki aja sebenarnya, teka-teki matematika. Anda punya atau diberi angka-angka 2, 4, 6, 8, 20, 30. Kemudian Anda diminta untuk memasukkan angka-angka itu sebagai variabel A, B, C, D, E, F hanya sekali ya. Jadi tidak boleh ada angka 2 dua kali. Jadi kalau 2 sebagai A, maka 2 tidak boleh masuk sebagai B, C, D, E, F. Demikian juga dengan angka yang lainnya. Nah, Anda diminta memasukkan angka-angka itu menjadi variabel A, B, C, D, E, F, sedemikian sehingga persamaan di bawah itu betul. Sekarang, kalau Anda diminta menyelesaikan ini, ya, saya minta komentar. Ada yang sudah nemu jawabannya? Atau ada yang memikirkan caranya, meskipun belum ketemu jawabannya, tapi Anda sudah memikirkan caranya? Silahkan. Ada nggak? Oke, gimana? Nggak ada yang ada komentar, tanggapan? Nggak ada? Saya nggak kasih jawabannya langsung ya, tapi saya akan lanjut dulu. Nanti kita bicarakan jawabannya di belakang. Sambil Anda mengikuti slide-slide selanjutnya, Anda juga mencoba memikirkan gitu ya, jawaban dari teka-teki ini. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, saya akan tunjukkan di sini beberapa contoh penulisan algoritma ya, yang terkait dengan pemrograman. Ini algoritma genetic algorithm untuk kasus vehicle routing problem. Ditulis oleh Christian Prince ya, di paper yang dipublish di tahun 2004. Ya, cukup lama. Ini bukan, ini ada pasangannya ya, jadi bukan satu-satunya algoritma ini, tapi ada pasangannya algoritma tambahan
untuk mengekstrak rute yang diambil dari vektor VJ dan PJ di sini. Jadi ini cara penulisan, ya. Bahasa apa yang dipakai nggak tahu, ya nggak tahu. Kadang-kadang kalau kita lihat sepertinya bahasanya sudah terstruktur menggunakan satu ini tertentu, ya, satu sintaks tertentu, satu model sintaks tertentu. Karena kalau kita lihat ini, coba Anda perhatikan di sini, ini V0.2 sama dengan 0, terus kemudian di sini if I sama dengan J. Jadi ini sebetulnya sama-sama bicara sama dengan, tapi memang di dalam bahasa pemrograman harus kita bedakan di mana terjadi sebuah assignment. Jadi assignment itu proses memberi nilai pada sebuah variabel. Ya, jadi ini V0 sama dengan 0. Maka nilai variabel V0 akan sama dengan 0. Ini disebut assignment. Ya, jadi begitu juga dengan for I sama dengan 1 sampai N. Jadi I nanti bergerak nilainya dari 1, 2, 3, sampai N, tergantung N-nya berapa. Ini semua assignment. Sementara kalau yang di sini, if I sama dengan J, ini bukan assignment. Karena kita tidak memberikan nilai J kepada variabel I. Ya, kita menanyakan apakah I sama dengan J. Jadi beda, ya. Ini logical check, yang di sini assignment. Ini standarnya Pascal biasanya pakai titik 2 sama dengan untuk assignment. Untuk Python nanti kita pakai, kalau assignment cukup dengan sama dengan, kalau logical check kita pakai sama dengan 2 kali. Itu sintaks yang sama dengan MATLAB. Ya, tapi Anda nggak perlu bingung dengan masalah sintaks, ya. Jadi nanti akan menyesuaikan aja ketika Anda semakin lama semakin terbiasa dengan satu bahasa pemrograman tertentu. Oke, jadi ini kalau kita lihat di sini assignment sebuah nilai, terus kemudian ada loop for, gitu, ya. Di dalam loop for ini yang dilakukan do, jadi ini bisa juga ditulis di bawahnya, gitu, ya. Jadi for I sama dengan 1 to N do di bawahnya VI sama dengan tak hingga, kemudian ada N for di bawahnya. Cuma karena do-nya cuma satu baris, ini sama penulisnya disingkat. Ya, kemudian ini ada loop. Jadi biasanya untuk menandai loop itu ada indentasi di sini. Nah, ini yang memudahkan di dalam Python. Kalau kemarin Anda sudah coba mengikuti tutorial yang dari YouTube yang saya kasih itu, ya, Anda juga akan merasakan indentasi itu diberikan secara otomatis. Jadi begitu Anda nulis for titik 2, Anda enter, nanti otomatis ada indentasi, kan? Kalau Anda tulis juga if titik 2, ya, for if itu selalu nanti diakhiri titik 2, Anda enter, ada indentasi. Salah satu keunggulan dari Python adalah itu, jadi indentasinya otomatis sehingga Anda tidak mungkin akan salah menentukan blok, dan karena indentasinya sudah otomatis, ini teks-teks seperti and if, and for, ini kalau nggak dikasih, biasanya orang sulit menentukan loop-nya ini sampai mana batasnya, gitu, ya. Jadi kalau dikasih and if, oh ini if-nya itu n-nya berhenti di sini, if-nya yang ini n-nya berhenti di sini. Ini memudahkan. Tapi di dalam Python nanti untuk menghemat baris, ya, supaya code-nya lebih ramping. Jadi kalau nanti dijadikan bahan publikasi misalnya, itu juga mudah, tidak memakan banyak baris, gitu, ya. Jadi ini nggak ada ini, and if, and for, ini nggak ada semua nanti. Ya. Oke, saya nggak akan membahas ini lebih detail, tapi saya hanya ingin menunjukkan beberapa bagian tertentu, seperti ini misalkan repeat until, ini juga loop, ya. Ini juga loop. Bedanya apa loop for dengan loop repeat until? Jadi kalau for itu dijalankan dari 1 sampai N. Jadi artinya sebanyak N kali. Kalau ini I-nya bisa dihitung 1, 2, 3, N-nya 5, gitu, berarti loop ini dijalankan sebanyak 5 kali. Ya. Jadi udah fix dari awal kita tentukan berapa kali loop itu akan dijalankan. Sementara kalau repeat until dijalankannya bisa berkali-kali, tidak ada batasnya, berhenti kalau until-nya ini udah tercapai. Ya. Nah, padanan lain dari repeat until itu adalah loop while. Jadi mungkin nanti Anda sering lihat loop while, dan di Python tidak mengenal repeat until, ya. Yang dikenal cuma loop while. Bedanya apa? Kalau while syarat berhentinya ditulis di depan, ya. Kalau repeat until syarat berhentinya ditulis di belakang. Jadi dari sisi metode hampir tidak berbeda, ya. Hanya kalau kita nulis syarat di depan dengan syarat di belakang itu hati-hati dengan
syarat yang Anda masukkan sebagai numerik gitu ya. Jadi kalau misalkan while nilai sama dengan sekian gitu, berarti artinya kan syarat itu di awal untuk menentukan apakah loop di dalamnya ini akan berjalan atau enggak. Sementara kalau repeat until, ya, until variabel tertentu sama dengan sekian, itu baru dicek setelah loop-nya dijalankan terlebih dahulu. Bedanya hanya di situ, karena bedanya tidak terlalu signifikan, hanya tinggal masalah depan belakang. Jadi beberapa bahasa pemrograman tertentu seperti Pascal itu menyediakan repeat until, juga menyediakan while. Ya, masih menyediakan loop yang lain lagi, tapi kalau di Python disederhanakan hanya ada loop while. Ya, ini cara penulisan algoritma salah satu cara. Tapi kalau Anda baca referensi-referensi yang lain, mungkin Anda akan menemukan cara penulisan algoritma itu seperti ini. Ya, ini untuk genetic algoritma secara umum. Tentunya untuk menjelaskan sebuah kalimat bahasa tertentu ya, di sini bahasa Inggris, menerjemahkan ini menjadi program komputer tentunya tidak sesederhana ini. Ya, while termination condition not satisfied ini mau dinyatakan secara matematisnya itu apa? Jadi mungkin ini ya. Until ini mungkin bisa disebut sebagai termination condition. Tapi kan harus Anda tulis secara matematis gitu ya. Begitu juga yang di repeat until apa? Repeat if crossover condition satisfied, then select parent. Jadi di dalam kurung kurawal ini adalah bagian di bawahnya, di dalamnya block if. Nah, tapi apa yang dimaksud dengan crossover? Apa yang dimaksud dengan crossover condition? Apa yang dimaksud dengan crossover condition satisfied? Itu tentu perlu dijelaskan. Jadi crossover sendiri mungkin butuh satu fungsi yang bisa memakan baris cukup panjang. Tapi biasanya cara penulisan algoritma ini dilakukan untuk topik-topik yang secara umum itu sudah dipahami ketika kita menyebut metodenya di depan. Jadi kalau kita nyebut, oh ini genetic algorithm. Memang kalau orang nggak pernah belajar genetic algorithm, orang nggak pernah akan paham ini apa. Gitu ya. Tapi orang yang secara umum sudah pernah tahu genetic algorithm, ketika dihadapkan pada baris-baris ini, terbayang sudah. Ya, jadi ini dari apa textbook ini ya, bukan dari paper, dari textbook, karena textbook itu mereview, jadi dia tidak menuliskan code ini dalam bentuk pengajaran, dalam bentuk tutorial ya. Jadi Anda lihat bedanya sangat signifikan ya, cara penulisan code seperti ini dengan cara penulisan code seperti ini, atau mungkin cara penulisan code seperti ini yang lain lagi. Jadi memang ada banyak macam-macam cara penulisan coding ya, penulisan algoritma. Bukan sesuatu yang ada bakuannya, gitu. Jadi di sini ada tahapannya, ada inputnya dulu, kemudian nanti outputnya apa, kemudian ada step-stepnya. Tinggal kemudian bagaimana kalau Anda diminta membuat program komputer, membuat code untuk menerjemahkan tahap-tahap ini, inisialisasi generate initial population, kita sebut P0 gitu ya. Gimana caranya mengenerate initial population? Tentu itu butuh parameter-parameter juga. Yang dinamakan populasi itu seperti apa strukturnya. Kemudian jumlah anggota populasinya berapa gitu ya. Jadi kata-kata yang satu baris ini kalau diterjemahkan menjadi sebuah code masih panjang ceritanya ya. Ya, hanya supaya ini secara umum aja dijelaskan ya, kalau orang memang menguasai pemrograman dan mereka punya interest, mereka punya background sedikit mengenai apa yang dimaksud di sini. Ini untuk multi objektif ya, untuk multi objektif optimization menggunakan algoritma ini SPIE 2 ini ya, Strength Pareto Evolution Algorithm. Jadi kalau punya background ngikuti ini mungkin paham ya. Jadi nggak usah detail sampai algoritmanya seperti apa, tapi idenya seperti apa, kemudian bisa menerjemahkan sendiri. Nah, bagaimana sebetulnya menyusun sebuah algoritma itu ya? Jadi, kalau kita anggap sebuah algoritma itu adalah proses dari input, proses, output, kita bagi aja begitu ya, input, proses, output. Sebetulnya semua program komputer itu punya algoritma yang sama. Jadi Anda harus punya skill, ya, tahu caranya bagaimana melakukan input data. Dan nanti yang juga tidak terlalu sulit adalah bagaimana caranya menampilkan kepada pengguna output datanya.
Nah, input data, cara menginputnya atau yang perlu kita pahami di dalam input data apa? Pertama, Anda mesti ngerti ya, tipe data apa yang diperbolehkan atau yang umumnya ada di dalam sebuah program komputer. Ini saya tulis dengan standarnya atau sintaksnya standarnya Python ya, yang umum ya, tapi bahasa pemrograman yang lain juga banyak pakai ini. Jadi ada yang umum adalah integer untuk discrete ya, 1 2 3, float untuk yang bisa menampung pecahan, dan string untuk teks. Secara umum ada 3 ini. Mestinya masih ada yang lain ya, ada yang lain, tapi saya tuliskan yang umum aja. Yang lain itu misalkan boolean. Boolean itu true or false. Ya. Jadi hanya bisa menerima 2 macam jawaban. Kalau di bahasa pemrograman yang lain, nanti masih bisa dibedakan sendiri. Pascal misalnya ya, integer itu ada short integer, ya pakai byte, ada yang long integer. Float juga nanti ada 2 kategori, ada yang sampai beberapa desimal saja, ada yang bisa desimalnya sampai panjang gitu ya. Ya, tapi secara umum ini yang banyak kita akan pakai nanti ya, integer, float atau teks. Ya, teks mungkin jarang sebetulnya, kecuali Anda yang menampilkan suatu kata-kata di dalam layar. Kemudian struktur datanya. Struktur data itu bisa masuk sebagai variabel, atau kalau dia tidak hanya satu variabel ya, tapi satu variabel yang maksudnya bukan tidak satu variabel, tapi satu variabel yang tidak hanya terdiri dari satu angka, tapi terdiri dari beberapa angka, maka datanya bisa berbentuk list, array, atau dictionary. Ya. Nah, kemarin kalau Anda sudah mengikuti yang tutorial yang ada di YouTube, mungkin Anda sudah bisa membedakan ya, apa bedanya list dengan array dan juga dengan dictionary. Ya. Nanti kalau untuk data science, ini perlu paham semua ini. Kita nanti akan main-main dengan data structure, variabel, dan list saja. Nggak perlu dengan array. Cuma nanti list itu ada kelebihan-kelemahannya. Kelebihannya simple, kelemahannya adalah dia itu tidak terstruktur ya. Jadi mau diisi apa aja bisa. Mau Anda isi campuran integer, float, string bisa. Ya. Sehingga kalau Anda tidak hati-hati, ada kemungkinan akan menimbulkan permasalahan. Misalnya ada data string di dalam list, terus kemudian Anda lakukan perhitungan di situ. Anda lakukan manipulasi atau perhitungan matematis. Itu akan jadi problem tentu. Ya. Nah, tapi kalau Anda pakai array, itu datanya harus dalam satu jenis di dalam array itu. Ya, cuma kalau pakai array berarti Anda butuh library. Anda butuh library khusus yang disebut NumPy. Jadi nanti library itu nanti ada di sini. Ya. Oke, jadi Anda perlu paham tipe data yang Anda butuhkan itu apa untuk sebuah kasus, ya, apa saja, kemudian struktur datanya bagaimana. Setelah itu yang tidak kalah penting adalah bagaimana cara Anda memberikan input. Ya. Secara umum kita bisa kenal beberapa cara ini. Pertama, hard code. Hard code itu decoding di dalam programnya. Jadi misalkan kota sama dengan A, B, C, D, E, F. Anda tulis di dalam programnya kota sama dengan A, B, C, D, E, F. Ya, ini cara yang sederhana kalau untuk membuat program yang untuk testing saja. Ya, untuk program kecil untuk testing. Supaya apa? Supaya Anda tidak bingung baca data atau menerima data dengan user input. Kalau user input itu ketika programnya jalan, Anda ditanya, terus kemudian Anda inputkan. Nah, kalau misalkan datanya itu misalkan data matriks jarak, kan sudah baku. Ya, jadi mungkin capek kalau tiap kali running, padahal bikin programnya masih masih tahap awal gitu ya. Jadi ngetesnya masih banyak. Kalau tiap kali harus pakai user input kan akan merepotkan ya, bikin capek. Jadi mungkin itu di hardcode saja. Atau nanti kalau sudah mau dipakai untuk kasus real, di mana kasusnya itu datanya Anda simpan di external file di dalam Excel misalnya ya. Jadi berarti Anda perlu tahu juga bagaimana cara membaca data Excel masuk sebagai data di dalam Python atau di dalam program komputer apapun lah ya. Jadi ini adalah hal-hal yang perlu Anda pahami ketika Anda bermain-main dengan input data. Ya. Bukan sesuatu yang sulit ya, tapi sesuatu yang
kalau Anda tidak tahu caranya, ini bisa frustrasi juga sebetulnya ya. Anda punya data di Excel, tapi Anda bagaimana caranya memasukkan data itu ke dalam Python? Anda nggak ngerti caranya, itu tentu akan bikin repot juga ketika Anda membuat suatu program komputer. Nah, saya bergeser dulu ke output sebelum ke proses. Output juga hal-hal yang mirip-mirip seperti input. Sesuatu yang tidak sulit, tapi kalau nggak tahu caranya bisa frustrasi juga. Bagaimana cara menampilkan output itu ke layar misalnya? Atau bagaimana kalau outputnya mau saya simpan langsung di dalam file sebagai jawaban? Jadi mungkin Anda sudah punya strukturnya di dalam file, sehingga bacanya lebih mudah. Ya, jadi ini kalau tingkat kesulitan menurut saya proses ini yang nomor satu paling sulit, input ini yang nomor dua, output ini yang paling gampang. Ya, karena tanpa proses ya Anda cuma bisa baca data terus kemudian print gitu aja. Ya. Tapi kalau proses ada input atau kalau kita lihat tanpa output ya Anda tidak bisa menampilkan tapi mungkin program Anda jalan. Ya. Nah, tapi input penting karena terkait dengan data. Tanpa input prosesnya kan tidak akan jalan. Ya. Nah, proses sendiri ini adalah cara berpikir, ya algoritma pemrograman. Secara umum Anda perlu belajar bagaimana cara memberi assignment, bagaimana cara memberi nilai pada sebuah variabel, bagaimana melakukan logical check, if dan else, gitu ya. If titik-titik dan titik-titik, ya, else titik-titik atau else if titik-titik kalau belum selesai, nanti kalau sudah terakhir sekali else dan seterusnya. Ya. Untuk penulisan di dalam Python nanti pakai if, else if ini disingkat ya, elif, kemudian else. Ya. Bagaimana membuat loop? Ya, apakah loopnya for atau loopnya while? Tadi sudah dijelaskan. Kalau loopnya for itu berarti jumlahnya udah jelas berapa kali. Sementara kalau loopnya while memang belum jelas, tapi karena dia ada syarat berhenti khusus, gitu ya. Nah, kemudian built-in function. Bagaimana menyantumkan built-in function? Ini ketika kita belajar sebuah bahasa pemrograman, ya ini kita perlu maksudnya tidak perlu kita pahami sampai betul-betul tahu semua baru kita bisa membuat sebuah program. Ya, terus terang saya juga tidak familiar dengan semua kemampuan yang ada di Python. Kadang-kadang kita cara berpikirnya gini, oh saya mau melakukan ini di dalam program saya. Coba Anda cari, ya Anda search saja. Ya salah satu faktor yang menyebabkan Python populer itu karena help-nya banyak sekali di internet. Jadi Anda cari, nanti saya akan tunjukkan ya, cara mencari metode untuk atau melakukan permutasi. Ya. Jadi kita cari aja Google aja di internet, asal Anda nulis keywordnya benar, Anda akan ketemu jawabannya. Ya. Terus jawabannya itu Anda tes dulu. Nah, function bisa juga sesuatu yang sudah ada, sesuatu yang sudah ada, atau bisa juga sesuatu yang Anda definisikan. Kalau ini sesuatu yang tidak umum misalnya ya, jadi Anda perlu membuat function khusus. Ya, jadi nanti akan saya jelaskan ya, yang dimaksud function itu dan manfaatnya apa sih, itu nanti akan kita masuk kalau kita sudah ke praktikum. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Setelah ini kita akan bergeser ke praktikum. Nggak ada ya? Nggak ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, terima kasih. Nah, sekarang saya akan, sebelum masuk ke praktikum, kembali ke masalah problem matematika tadi. Ya. Masih gimana? Masih belum ada terpikir gimana caranya menyelesaikan problem itu? Mencari jawabannya gimana? Atau Anda ada nggak yang mencoba-coba sampai detik ini ya, sejak tadi saya tampilkan di layar, terus nyoba-nyoba, ada nggak? Sudah ketemu jawabannya nggak? Oke, Selin dapat. Iya. Dapatnya gimana, Selin? Trial error? Oke. Iya, Pak. Trial error ya. Trial error itu
Jadi yang ditulis yang didapatkan sama Selin ini 4 kali 20 minus 30 sama dengan 6 kali 8 plus 2. Jadi itu 80 dikurangi 30 ya, 50 ya. 50, 48 plus 2, 50. Oke. Sebetulnya ada satu lagi jawaban, jadi ada 2 jawaban. Ya. Atau kalau Anda bolak-balik angkanya, ada banyak alternatifnya, tapi sebenarnya bolak-balik itu nanti misalnya bisa aja A-nya itu 20, B-nya 4. Bisa toh? Jadi jawabannya Selin itu 4 kali 20 minus 30 sama dengan 6 kali 8 plus 2. Artinya A-nya 4, B-nya 20. Tapi karena di situ A kali B, jadi kalau A-nya saya ganti 20, B-nya saya ganti 4, bisa juga. Ya. Begitu juga A, B, C, D, E. D sama E-nya. Jawabannya Selin, D-nya 6, E-nya 8. Tapi kalau saya balik, D-nya 8, E-nya 6, bisa juga. Gitu ya. Jadi sebetulnya jawaban 4 kali 20 minus 30 sama dengan 6 kali 8 plus 2, itu kalau dari kemungkinan variabelnya itu ada 4. Ada 4 macam. Jadi 4 sama 20-nya atau A sama B-nya dibolak-balik atau D sama E-nya dibolak-balik. Ya, karena 2 kali bolak-balik kali 2 kali bolak-balik jadi ada 4 kemungkinan. Nah, sebetulnya selain jawaban ini ya di mana nilai sama dengannya itu adalah 50, ada jawaban lain ya, ada jawaban lain yang nilai sama dengannya tidak sama dengan 50. Anda bisa coba nanti cari ya. Nanti coba saya running di code yang saya sudah buat ya. Ya, tapi intinya kan bagi Anda yang tadi tidak menemukan, jangan-jangan ya, seandainya Anda menguasai satu bahasa pemrograman tertentu, terus kemudian Anda buat code-nya, karena code-nya itu tidak susah, code-nya itu hanya jadi blok atau pseudo code-nya seperti ini. Pertama input data, A-nya berapa, B-nya berapa, CDF-nya berapa, ya. Terus kemudian cari permutasinya, ya toh, cari permutasinya. Karena itu ada 6 data, berarti permutasinya adalah 6 faktorial. Ya, jadi totalnya sama dengan N. N-nya 6 faktorial. Cari permutasinya, di mana N sama dengan 1, itu berarti isinya datanya adalah A, B, C, D, E, F. N sama dengan 2, nanti A, B, C, D, F, E. N sama dengan 3, nanti A, B, C, E, D, F. N sama dengan 4, A, B, C, E, F, D. Gitu kan? Daripada Anda yang susah payah ngetesi satu-satu kemungkinan, Anda minta komputer mencari permutasinya, terus kemudian masukkan di dalam sebuah loop, ya, for i sama dengan 1 sampai n sebanyak jumlah permutasi itu. Kalau A kali B dikurangi C sama dengan D kali E ditambah F, maka solusi ini kita simpan. Kalau enggak, ya enggak kita simpan, udah selesai. Ya, kita jalankan lagi di permutasi yang kedua. Kemudian lakukan hal yang sama, begitu tidak sama dengan loop terus ya. Dalam waktu singkat Anda akan dapatkan solusinya apa saja, terus kemudian Anda tinggal tampilkan di layar. Ya, jadi sekali lagi antara Anda trial error dengan Anda nulis ini di dalam sebuah code untuk menyelesaikan problem, mungkin akan lebih cepat, bisa jadi akan lebih cepat ya Anda menyelesaikan problem ini dengan code komputer. Jadi artinya apa? Artinya ini cara berpikir ya. Jadi cara berpikir yang kita bisa bawa menjadi sebuah struktur tertentu. Nah, hubungannya dengan logistik apa? Permutasi itu adalah dasar dari enumerasi, ya kan? Dasar dari enumerasi. Dan saya selalu minta enumerasi itu harus Anda tes dulu ketika Anda menemui sebuah problem. Karena enumerasi itu bisa dibuat dengan cepat seperti ini, dan hasilnya pasti optimal, karena pasti akan ketemu satu jawaban yang memberikan hasil paling baik. Ya. Hanya kalau enumerasi itu menyebabkan jumlah N-nya ini sangat tidak make sense, ya. Contoh kita yang ada di slide sebelumnya itu 20 kota, 60 juta miliar, 2 tahun nggak selesai komputernya, nggak akan berhenti ngitung. Nah, itu nggak make sense. Baru kemudian Anda mikirkan cara lain, optimasi atau heuristik, ya. Heuristik Anda juga bisa mempertimbangkan meta heuristik.
supaya lebih terstruktur dan waktunya mungkin akan lebih cepat. Kalau meta heuristik karena tidak problem spesifik ya. Kalau heuristik problem spesifik, belum tentu problem tertentu heuristiknya ada. Ya, jadi itu cara berpikir kita. Ya, maka kalau enumerasi kira-kira kalau ditulis di dalam model pseudocode kira-kira seperti apa? Ini kira-kira ya, 11 baris ini. Ini yang akan kita praktekkan nanti. Pertama kita masukkan input data. Input datanya bisa kota ya atau customer ya, sama aja ya. Ya, nanti kita pakai contoh yang ada di materi traveling salesman problem itu ya. Kemudian jarak, matris jarak ya, matris jarak. Setelah itu kita permutasikan urutan dari kota. Ya. Urutan dari kota kita permutasikan. Kita sebut kita anggap jumlahnya sama dengan n. Ya. Kemudian kita set dulu jarak minimal itu tak hingga, kemudian rutenya rute kosong. Ya, rute kosong. Jadi ini biasanya untuk inisialisasi kita selalu butuhkan ini. Setelah itu kita loop untuk melihat tiap hasil permutasi. Ya. Jadi ini I sama dengan 1 sampai N. Ya. Kita hitung jarak dari rute permutasi pertama. Ya. Ini nanti kita harus buat fungsinya dulu. Calculate distance ini ya. Nah, nanti kalau hasil jaraknya yaitu distance, nilai distance-nya itu lebih kecil dari nilai minimum, ya makanya ini minimumnya kita set hingga dulu. Jadi begitu kita menemukan jarak yang lebih kecil, kita simpan solusi itu, ya solusi itu kita simpan, sudah lanjut ke I yang kedua. Nanti kita bandingkan lagi, kita hitung total jaraknya, kita bandingkan apakah total jarak itu lebih kecil dari jarak minimum yang sudah kita punya, kita catat sebelumnya. Kalau iya kita replace, ya kita gantikan. Kalau enggak ya kita jalan lagi ke I berikutnya. Sampai semua permutasi selesai dicek. Ya, paham ya? Jadi ini juga mirip-mirip kan contohnya seperti tadi ya. Karena enumerasi itu dasarnya adalah permutasi, ya, dan itu perlu kita tes. Selama dia masih cukup efisien, kita harus gunakan ini. Ya. Karena ini logikanya simple, dasarnya permutasi, dan bisa menghasilkan hasil optimal. Oke ya. Nah nanti untuk tugas, ya, saya minta Anda bikin program komputer untuk algoritma nearest neighbor. Jadi algoritma nearest neighbor, kalau kita tulis di dalam pseudocode, kira-kira seperti ini, ya, hanya Anda harus menerjemahkan ini nanti ke dalam program Python. Anda kan sudah bisa menganalisis secara manual. Ya. Kalau Anda dikasih problemnya dalam bentuk data, kemudian Anda diminta menyelesaikan secara manual, bisa kan? Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa kok Anda kalau bisa menyelesaikan itu secara manual, berarti Anda harus bisa bikin otomatisasinya untuk menyelesaikan kasus yang sama. Ya. Karena kalau enggak, manual itu akan butuh waktu lebih lama. Sementara kalau Anda sudah buat otomatisasinya, Anda susah-susah di awal dulu, tapi tiap kali ketemu kasus nearest neighbor, Anda tinggal nyalakan interface Python-nya, kemudian run, dapat hasil. Begitu ketemu problem lain, ya, misalkan datanya dimasukkan di Excel gitu ya, Anda otik sedikit Excel-nya asal supaya bisa sesuai, ketika dia dibaca, run programnya dapat. Jadi ini yang akan saya minta. Jadi ini nanti logikanya pertama Anda baca data, ya, kemudian Anda baca daftar kotanya, terus kemudian matriks jarak. Nah, nearest neighbor, kota awalnya bisa Anda minta untuk diinput, bisa juga Anda tentukan, terserah ya, terserah. Tapi anggap aja ini sebagai input. Ya. Kemudian Anda copy dulu daftar kota itu ke list dummy kota, karena list dummy kota ini nanti yang akan kita manipulasikan di dalam loop while. Ya. Kemudian Anda inisialisasi total jarak dan rutenya. Rutenya tergantung dari kota pertamanya adalah kota awal yang Anda pilih kan. Ya. Jadi ini kota awal dulu. Nanti disambung belakangnya apa gitu ya. Jadi kalau kota awalnya sudah dipilih,
hilangkan kota awal dari list dummy kota ini. Jadi nanti while-nya, loop while-nya adalah membaca apakah dummy kota itu masih ada isinya. Jadi kalau dia sudah masuk sebagai kota yang dipilih, kota tujuan yang dipilih, berarti kita coret kan kota itu ya, supaya jangan sampai muter balik ke kota yang sudah pernah didatangi. Nah, itu sebabnya kenapa kok biasanya ini kita perlu pakai dummy supaya list kita yang asli tentang daftar kota itu tidak diotek-otek. Jangan sampai itu diotek-otek. Biarkan aja daftar kotanya, kalau daftar kotanya ABCDE atau 0123 ya tetap seperti itu. Yang kita mainkan adalah bayangannya ini ya, variabel dummy-nya ini. Jadi variabel dummy-nya ini kota yang terjadwal dikurangi satu persatu ya, sampai listnya itu kosong. Kalau kosong berarti selesai. Makanya kita masukkan di syarat while-nya ini. While dummy kota masih ada ya. Nah tentu nanti cara nulisnya di dalam Python nggak seperti ini. Ya. Nulis tidak sama dengan kalau dalam Python pakai tanda seru sama dengan. Yaitu masalah sintaks saja itu, bukan masalah logika pemrograman ya. Jadi bukan sesuatu yang seharusnya mengintimidasi Anda karena Anda bisa cari itu dengan mudah di internet. Jadi kalau dummy kotanya masih ada isinya, cari kota tujuan dengan jarak terdekat dari kota awal ya, atau kota yang terpilih selanjutnya gitu ya. Terus tambahkan total jarak, tambahkan jaraknya, tambahkan kota tujuan ke rute, hilangkan kota tujuan dari dummy kota, and while, kemudian kembali lagi dan seterusnya. Nah, nanti di akhir kita tutup rutenya dengan menambahkan kota awal ya. Jadi kan di sini kita tidak memasukkan kota awal sebagai bagian dari rute, kita tambahkan di akhir. Jadi supaya nutup listnya itu ya, karena kan harus kembali ke kota awal. Oke, untuk memahami ini kita perlu coba dulu dengan algoritma enumerasi, ya. Oke, ini kita masuk. Saya minta Anda buka ininya, Jupyter-nya ya. Jadi saya akan share screen ini. Saya panggil Jupyter. Oke. Kita masuk ke desktop-nya Jupyter. Ini contoh aja ya untuk Anda yang tadi penasaran tentang problem matematika itu, saya akan bukakan code-nya ini ya. Jadi ini code-nya sederhana ya, masukkan angkanya kalau Anda lihat ya. Terus kemudian saya permutasikan pakai perintah ini. Nah, kalau saya mau pakai untuk permutasi, saya mau pakai gini. Jadi kalau saya mau pakai permutasi, mau dibikin dari nol ya bisa, tapi sudah ada library. Karena permutasi itu standar, permutasi kombinasi itu hitungan matematika hitungan probabilitas yang standar. Jadi sudah ada library di dalam Python, Anda tinggal pakai aja. Ya, ini Anda tinggal import library-nya ini. Library itertools ini ya, terus nanti Anda masukkan di perintah ini. Jadi list permutasi saya itu isinya adalah angka-angka 24, 68, 20, 30 ini yang dipermutasikan. Ya. Jadi kalau ini misalkan saya tulis ya, ini saya tambahkan di sini print p mutasi hasilnya. Ya, akan muncul di sini, saya run, ini permutasinya ini. 24, 68, 20, 30, 24, 68, 30, 20, 24, 6, 20, 8, 30. Gitu kan? Ya, jadi itu itu adalah hasil dari list ini, ya, isi di dalam list permutasi ini. Kemudian di sini for i in range ya. Jadi ini nulisnya di dalam Python agak beda sedikit, nggak bisa kita nulis 1 sampai n, kita harus nulis dari range panjang list permutasi ya, masukkan ini. Kalau indeks ke 0 atau indeks pertamanya kali indeks kedua. Jadi karena di dalam Python hitungnya selalu dari 0 ya. Jadi yang depan ini nanti dihitung sebagai indeks 0.
tinggal masukkan aja. Kalau ini sama dengan, maka keep hasilnya. Hasilnya saya keep dengan perintah ini. Jadi nanti ada list yang namanya hasil, tinggal saya append, ini ditambahkan dari kombinasi permutasi ini. Dan kalau Anda lihat tadi, hasilnya ya ini, oke, ini saya hapus saja. Saya run lagi supaya kelihatan langsung hasilnya. Yang ditemukan selin tadi yang mana tuh? Ini ya, 8, bukan, yang bawah ya. 20 kali yang ini ya. 20 kali 4, 80 dikurangi 30 sama dengan 48 ditambah 2. Ada lagi kombinasi yang lain ini, 20 kali 4, 80 dikurangi 2, 78 ya. Itu sama dengan 48 tambah 30, 78. Ya, jadi kita sekarang masuk, ini saya tutup. Kita masuk ke program baru ya. Kita buat program baru. Oke, new dari desktop ya, new Python 3. Oke, Anda punya sel baru kosong. Ya, semua ngikuti ya. Oke, jadi kita mulai dengan memasukkan data kita, yaitu saya share ini ya. Ini contoh kasus kita untuk VRP. Jadi yang kita pakai ini, data ini. Jadi silakan Anda buka slide-nya VRP. Data kotanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kota. Terus kemudian ini adalah matriks jaraknya. Jadi kita akan mulai ngisi kota dengan ini anggota dari list ya. Saya pakai 0 sampai 6 aja biar enggak, ya mau pakai ABCD juga enggak apa-apa sih, tapi supaya enggak jadi string. Bentar, kalau kira-kira kalau jadi string bermasalah enggak ya? Oh ya, kalau jadi string susahnya nanti karena matriks jaraknya ngitungnya dari 0, 1, 2, 3. Jadi ini saya jadikan angka aja ya. 3, 4, 6, 7 kota ya. 7 kota. Oke. Sudah. Kalau Anda mau ngecek, masuk enggak? Dah, masuk ya. Oke. Nah, ini tiap kali Anda run, dia akan muncul sel baru. Usahakan Anda nggak pindah-pindah sel, ya. Anda tetap aja di sel yang sama. Jadi selalu di sel yang sudah Anda buat tadi, ya, supaya menghindari terlalu banyak memori yang digunakan. Nanti kadang-kadang bisa menimbulkan error. Jadi kita membuat code-nya di dalam satu sel yang sama, ya. Gimana caranya sekarang kalau mau saya mengakses masing-masing ini? Jadi ini kalau kita print kota, maka ditampilkan semua kan, semua anggota list. Kalau kita mau menampilkan anggota yang pertama, misalkan kode ini 1. Nah, 1 ini berarti ini indeksnya selalu mulai dari 0 ngitungnya ya. Jadi nanti munculnya juga 1. Jadi kalau kita lihat ini 1 ya. Nah, kalau kita mau menampilkan semua tapi satu persatu, ini misalnya ya, Anda mau menampilkan satu persatu sampai 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5. Nanti tampilnya dia tidak tidak satu list kota itu, tapi ditampilkan sebaris demi baris. Coba ya, kita run ya. Nah, gini kan. Kota 0. Nah, kalau kita mikir, wah, kok pakai copy paste gitu ya, caranya manual. Ya, supaya kalau nggak mau copy paste, ya kita pakai for. Supaya nanti lebih singkat. Misalkan ini for, ya saya pakai indeks i. Kalau di bahasa pemrograman lain, kita nulisnya i sama dengan ya 1 sampai n gitu ya, atau 0 sampai n. Kalau di Python kan kita mesti nulis in range
Jadi kita perlu ngitung panjangnya atau jumlah anggota list ini ya. Ada nggak di dalam tutorial untuk nyari panjang? Ya, untuk nyari panjang pakai ini ya. Panjangnya kota. Jadi for i in range length kota. Jadi range ini nanti isinya berarti dari i variabel i ini isinya nanti angka pindah-pindah dari 0 1 ya. Terus kemudian kita tulis print kota i. Ini nggak usah. Hasilnya apa? Hasilnya tentu akan sama. Jelas ya? Oke. Nah sekarang, ini cuma main-main aja ini. Nah ini kalau Anda ada code yang Anda nggak perlukan, supaya nggak mengganggu tampilan Anda, tapi Anda nggak mau hilangkan sepenuhnya, supaya nanti masih bisa dicek, Anda kasih tanda pagar ini ya. Jadi ini kalau kita run, nggak ada hasilnya apa-apa, karena nggak ada yang di-print, nggak ada yang diapa-apakan, tapi ada tetap variabel kota ini di-assign dengan nilai ini 0 sampai 6 ini. Sekarang kita lanjutkan ya dengan kita ngisi jarak kota sama dengan, nah kalau kita kembali ke matriks ini adalah matriks 2 dimensi. Ya, matriks 2 dimensi. Jadi nanti kita akan menginputkan list di dalam list. Jadi kita inputkan list di dalam list. Artinya ini ada satu list, kemudian nanti di dalamnya ada list untuk baris pertama, list baris kedua, dan seterusnya seperti itu. Ya. Nah, ini karena tiap baris isinya ada 6 data, saya isikan aja ya semua ya. Jadi kita mulai dengan dari A ke A, atau dari kota 0 ke kota 0. Karena yang lain datanya hanya satu desimal dan 1 digit, tidak lebih dari 2 digit. Yang A ke A ini saya isi aja dengan angka yang besar gitu ya, misalkan 100, supaya sama-sama 3 digit lah, 100. Kalau Anda mau ngisi tak hingga sebetulnya bisa aja, tapi Anda perlu apa? import mat di atasnya untuk masukkan tak hingga. Jadi tak hingga infinite itu ada di dalam library ini. Ya. Oke, supaya gampang, tapi kita nggak pakai library ini dulu. Jadi saya masukkan aja ini 100, kemudian 3,6, berapa lagi itu? 4157, 7,1 sampai 8,6 dan 7,1. 7,1 ini list yang pertama, yaitu dari kota A menuju ke kota lain ya, atau dari kota 0 menuju ke kota lain. Saya pisahkan datanya dengan data berikutnya dengan koma, supaya di bawahnya gampang bacanya. Saya pindah baris, jadi baris kedua ini nanti saya mulai dengan 3,6, 0, 2,8, 2,2. Ini saya isi 100, 2,8, 2,2, 36541. Oke. Nah, oke. Ini Anda lanjutkan ngisi data yang lain sampai berarti ada 7 baris ya. Ini dari kota ke kota, ini kota ke dari kota ke 0, dari kota ke 1, kota kedua, kota ketiga, kota keempat, 5, 6, dan kota ke-7. Kalau sudah kota ke-7 selesai, saya kurung tutup. Ya, perhatikan ini warnanya hijau, di sini juga ditunjukkan warna hijau, ini supaya Anda nggak bingung ngitungi jumlah tanda kurung. Jadi ini pasangannya punyanya yang di sini, kelihatan udah ya. Jadi udah benar, yang lainnya udah ketutup.
Nah, jarak kota nanti adalah ini. Yang untuk sementara ini, kalau jarak kotanya hanya ada 2 baris, saya bisa coba, kalau saya mau mengakses data yang ini misalnya ya, 3,6 ini berarti jarak dari kota 0 ke kota 1. Anda bisa coba print jarak kota dari 0, cara nulisnya gini. Jadi bukan 1 kurung kurawal pakai koma, tapi indeks awal pakai dikurung ditutup, indeks kedua dikurung ditutup. Jadi nanti ini hasilnya apa ini? Ini hasilnya maksudnya 3,6 ya. Kita tes ya. Nah, 3,6 ya jarak kota. Oke. Oke, ini saya pause dulu. Saya beri waktu Anda 5 menit untuk ngisi data jarak kota ini dari slide traveling salesman problem ya. Sampai kita punya lengkap kota dan jarak kota, baru setelah itu kita lanjutkan dengan algoritma-algoritma yang lain. Saya mulai lagi recordingnya, kita lanjutkan ya. Jadi saya share di langsung di Jupiter-nya. Oke, jadi jarak kota, input datanya sudah masuk, kota dan jarak kota. Ini Anda bisa coba-coba kalau mau ngetes. Saya ambil data tertentu, indeksnya ini benar enggak. Saya tulis misalkan ini 3, 4. Benar enggak? Anda cocokkan dengan datanya ya. 1,4 ini kota dari kota ketiga 0, 1, 2, 3 ke kota keempat 0, 1, 2, 3, 4. Jadi yaitu yang ini ya 1,4. Berarti betul. Kalau sudah bisa ngetes itu sudah jalan. Oke. Nah, sekarang menghitung jarak. Tentu kita tetapkan dulu sebuah rute. Silakan kita tetapkan dulu sebuah rute. Rutenya adalah kita masukkan kotanya. Ngawur aja ini ya. 3, 5, 0, 0. Ya, by the way ini spasi dan koma ini sebenarnya nggak berpengaruh ini. Saya cuma mau rapi aja ya. 2, 1, 6. Mestinya rutenya kan kalau mulai dari 3, 3, 5, 0, 4, 2, 1, 6, 3 gitu ya. Tapi karena nanti ini akan jadi bagian dari permutasi itu permutasi nanti akan ngambil dari faktor-faktor ini ya, tanpa menambahkan kota terakhir dari kota awal. Jadi kita anggap rutenya ini dulu. Nanti untuk nambah jarak ke kota terdepan ya. Jadi dari 6 ke 3 kita tambahkan 1 baris khusus. Sekarang gimana caranya ngitung jarak? Ya, jadi saya mulai dengan inisialisasi nilai jarak sama dengan 0. Biasakan kita melakukan inisialisasi untuk variabel-variabel penting supaya ketika kita running berikutnya, tiap kali running baru, itu kita selalu mulai dari angka yang bersih gitu ya, variabel yang bersih. Nah, kita maunya kan gini, maka jarak ini adalah jarak yang lama ditambah jarak kota dari kota 3 ke kota 5. Gini kan? Nanti yang berikutnya jarak sama dengan jarak plus jarak kota 5 ke 0. Ya. Jadi nilai jarak itu jarak yang lama ditambah jarak kota 3 sampai dari kota 3 ke kota 5 menjadi nilai jarak yang baru dari di baris ini. Nanti nilai jarak di baris ini pindah ke sini ya, ditambahkan dengan jarak kota dari 5 ke 0. Terus nanti kita tambahkan dari 0 ke 4, dari 4 ke 2, 2 ke 1, 1 ke 6, nanti terakhir kita tambahkan dari 6 ke 3. Nah, cara menulis ini di dalam Python bisa kita sederhanakan dengan cara menulis gini. Jadi ini nggak usah kita tulis. Jarak plus sama dengan jarak kota. Itu bacanya sama dengan jarak plus jarak kota dan seterusnya ini ya. Ini cara nulis yang lebih simpel. Jadi kalau mau dikurangi,
kita isikan dengan ini minus ya. Kalau mau kita akumulasi kita tambah. Ya, ini salah satu kelebihan dari Python juga, dia bikin ini lebih efisien cara nulisnya dengan cara seperti ini. Ya, ini juga kita ganti plus ini ya. Nah, tapi kan ini manual. Kalau kita harus ngitungin gini caranya, ini jadi manual. Jadi, oke, ini kalau misalkan saya coba running aja lah ya. Ini kita print jarak. Ini di bawahnya juga print jarak. Ya, kita running, oke. Jadi dari 3 ke 5 itu 3,2, benar nggak? 0, 1, 2, 3, 3 ke 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 3,2. Nanti ditambah dari 5 ke 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8,6 ya. 3,2 ditambah 8,6 jadi 11,8. Ya, sampai sini betul ya. Nah, cuma cara ini kan tentu tidak efisien. Ya, jadi kita harus nempuh cara yang tadi itu ya. For i in range length kota. Nah, karena kita ngitungnya itu ngitungnya tidak sebanyak jumlah kota, jadi ngitung jarak itu kan dari 3 ke 5. Dari 5 ke 0, 0 ke 4, 4 ke 2, 2 ke 1, 1,6. Jadi ada 7 kota, tapi kita ngitungnya 6 kali, 6 jarak kan. Jadi range bukan panjang kota, tapi panjang kota dikurangi 1. Ya. Jadi I-nya nanti bergerak dari indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kalau I-nya 5, kita ngitung sekaligus jarak dari 5 ke 6. Kita tambahkan nilai jaraknya. Jarak plus sama dengan jarak kota. Nah, jarak kota apa sekarang? Ya, berarti kan ini 3 ini kan kita ngambil dari nilai pertama dari rute. 5 kita mengambil nilai kedua dari rute. Ya. Jadi ini jarak kota rute iya. Kemudian ini kita tutup. Kemudian rute I plus 1. Kita tutup juga. Jadi untuk menggantikan angka 3, angka 5 di sini, ya karena ini 35 itu sebetulnya kita ngambil dari ini, rute indeks ke 0, rute indeks ke 1, gitu ya. Jadi kita harus tulis seperti ini, jarak kota, rute I, itu punyanya, ya betul ya. Jadi ini terakhir punyanya, oh kurang 1. Oke. Jadi kita sudah nggak perlu ini sekarang. Anda bisa coba ini jaraknya berapa. Nanti di akhir ini kayaknya kita nggak perlu lagi dah ya. Oke ya, kita coba run ya. Error. Pak, itu sepertinya kebanyakan kurung siku, Pak, di line 16. Soalnya punya saya bisa jalan, karena di depannya nggak ada kurung siku lagi. Di mananya kurung siku? Di sini ini. Setelah jarak kota dan di yang paling terakhir tuh kayaknya tidak pakai kurung siku, Pak. Gini ya. Jarak kota. Oh ya ya, jarak kota ini apa? Yang pertama dan yang kedua. Oke. Oke, thank you ya. Jadi ini 3 ke 5, 5 ke 0, 0 ke 4, 4 ke 2 ya, 2 ke 1, 1 ke 6, terus ini ya, ini karena ada 2 kali, jadi dia tampilkan juga
di akhir. Oke, jadi ini kalau mau ngecek, ini saya hapus saja, sudah nggak usah dicek. Nah, kurang ya. Kita tambahkan sekarang. Kita tambahkan yang terakhir, jarak plus sama dengan jarak kota dari kota terakhir di dalam rute, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kota terakhir di dalam rute, yaitu rute ke-6. Ini juga kalau mau Anda nggak mau isi 6, Anda isi panjang kota seperti ini juga nggak apa-apa ya. Kalau mau supaya nggak salah. Jadi artinya nanti kotanya suatu saat mau 8 kota, mau 9 kota, nggak salah. Tapi kalau Anda matikan dengan angka 6, nanti tiap kali Anda berhadapan dengan kasus baru, Anda harus ganti lagi. Ya. Jadi dari ini ke rute, kalau 0 pasti 0 ya, pasti yang awal. Oke, kita tambahkan, jadi tentunya bukan lagi 29,9. Ya, kalau kita, nah ini adalah jarak yang betul dari rute 3504216. Ya. Oke, jadi sampai sini kita sudah membuat suatu modul untuk menghitung rute, panjang rute. Ya. Nah, akan lebih bagus lagi kalau ini kita masukkan ke dalam sebuah function. Jadi kita bisa define sebuah function, ya, hitung jarak untuk rute. Ya, kalau function berarti kita harus geser semua indentasinya ya. Hitung jarak rute. Terus kemudian kita return value-nya. Jadi nanti cara mengakses function ini, kita coba ya, kita run sampai sini ada salah enggak. Kita harus masukkan gini, jarak sama dengan hitung jarak rutenya jadi parameter yang kita asing. Oke, jadi jarak sama dengan nolnya saya masukkan di dalam. Kemudian ini range, ini supaya singkat. Oh ya, tadi ini salahnya karena ini tadi saya pakai variabel kota ya. Jadi ini harusnya ngisi rutenya ini. Karena rutenya udah dimasukkan di dalam. Oke, jadi ini kita menyiapkan sebuah function. Nah, sebetulnya apa tujuan dari function ini ya? Jadi kalau kita hanya pakai ini sekali, sebetulnya kita nggak perlu function. Cuma kita ada baiknya membiasakan kita membuat sebuah function seperti ini. Nanti untuk program lain kita bisa tinggal copy. Begitu juga kalau ada kebutuhan untuk mengakses function ini lebih dari satu kali. Jadi di sini mungkin nanti kita ngitung jarak sekali, kemudian nanti ada lagi ngitung jarak. Jadi supaya kita nggak ngopi code yang sama berkali-kali, kita tulis dia di dalam sebuah function pakai def ini ya. Jadi di sini def function, nama functionnya ini adalah hitung jarak, kemudian passing parameternya ini adalah rutenya. Jadi nanti begitu kita tetapkan rutenya sama dengan 3504216, maka rute ini masuk di dalam function ya. Nah, kita inisialisasi jarak sama dengan nolnya di dalam function. Kemudian ini tadi sudah kita coba ya, for i sama dengan range panjang rute dikurangi 1, kemudian jaraknya kita tambahkan, dan terakhir kita tutup dengan jarak kembali ke, ini nggak bisa jalan ini.
Kita tutup dari rute titik terakhir kembali ke kota asal, ya. Nah, kalau ini kita ganti-ganti, sekarang misalkan rutenya saya tidak mau ini. Saya mau pakai rute yang lain misalnya ya. Jadi ini saya bikin baru misalnya. Saya bikin rute lain. 4, 6, 2, 3, 1, 0, 5. Ini kalau ini kita print, ya, jadi rute 3504216 itu total jaraknya 34,1, rute 4623105 total jaraknya 30,6. Paham ya? Jadi perhatikan di sini kita nggak perlu mengulang-ulang sebuah algoritma, sub-algoritma atau subrutin yang sudah terstruktur seperti ini. Jadi kita sudah jadikan function, tiap kali kita butuh untuk hitung jarak, kita tinggal pakai functionnya ini, jarak sama dengan hitung jarak rute. Oke ya, jadi sampai sini kita sudah menyelesaikan pemrograman kita untuk menghitung rute, ya, panjang rute. Sekarang tinggal masalahnya bagaimana mencari permutasi rute itu, ya. Kita cari permutasi rute itu sedemikian supaya nanti semua rute itu kita hitung total jaraknya dengan cara seperti ini, dan tiap kali hasil permutasinya itu menemukan yang lebih kecil, jarak yang lebih kecil itu kita simpan sampai selesai semua permutasi. Nanti yang terakhir yang kita keluarkan sebagai output, ya. Oke, nah kita perlu saya tunjukkan search di Google. Mana saya ya? Kita coba masuk ke Google ya untuk melihat. Jadi ya saya tidak akan bilang bahwa saya ahli sudah di dalam pemrograman, karena masih sering sekali saya di dalam membuat pemrograman saya bergantung pada website. Yang penting kita tahu kita butuh apa. Kita butuh misalkan permutasi untuk Python. Oke, kita bisa coba cari. Nah, kalau kita tulis permutasi, jadinya yang dari Indonesia semua ini yang keluar ya. Saya tulis saja gini, permutation. Nah, apa ini? Kita coba lihat. Generate permutation. Ini ada cara di mana mengenerate permutasi itu menggunakan metode atau algoritma yang dibuat dari nol dengan cara rekursif. Rekursif seperti, waduh pusing nih kalau rekursif. Kita bukan cara yang pertama ini bukan menggunakan tapi mengenerate atau membuat function library permutation. Ada cara lain yang sudah jadi, yaitu tinggal import, ya. Kemudian kita import itertools itu ya. Kemudian nanti kita pakai statementnya permutation di sini. Ini cara nulisnya agak lebih panjang, from itertools import permutation. Ada cara yang lebih sederhana, kita coba cari yang lain ya. Nah, ini contohnya misalnya ya. Nah, bisa pakai cara seperti ini. Jadi import itertools, kalau tadi from itertools import permutation ya. Jadi dua kata kuncinya sebenarnya itertools ini adalah library-nya, kemudian permutation ini adalah salah satu fungsi di dalam library itertools ini ya. Jadi kalau tadi tulisnya from itertools import permutation. Kalau di sini import itertools, terus nanti permutationnya kita tulis di sini. Jadi ini kita tampilkan list ya dari library itertools function permutation, permutasi dari 1, 2, 3 ini. Tampil seperti ini nanti, 1, 2, 3, 1, 3, 2, dan seterusnya. Ada 6 permutasi. Oke ya. Jadi gimana caranya kita terapkan ini? Kita pindah ke code kita, maka saya perlu import itertools. Oke. Terus misalkan
Saya mau buat permutasi kota sama dengan cara nulisnya tadi ya, list dalam kurung iter tools permutation, kemudian nama list yang mau dipermutasikan ditulis dalam kurung ya. Jadi kadang-kadang kurung siku ini juga masih nggak ingat saya ya. Oke, ini ya. Jadi kita bisa coba nanti print nah ini permutasi kotanya ya. 0123 sampai 6, 0123 4 65 dan seterusnya. Oke ya, jadi sampai sini kita sudah menghasilkan permutasi. Ini contoh, misalkan saya mau nulis yang cuma yang 2 aja. Jadi rutenya nanti kita ganti-ganti dengan ini kan. Ya, cuma angka 2 ini harus kita mainkan dengan indeks. Ya, jadi kita coba buat ya. Buat ini for i in range panjang dari permutasi kota. Betul ya? Nah, saya cek kurungnya. Oke, panjang permutasi kota. Tidak perlu kita minus 1 ya, karena kita cari semua dari semua data permutasi kota itu. Kemudian kita isi apa ini? Kita anggap rute sama dengan permutasi kota ke I. Betul ya? Satu-satu ya. Terus, kemudian kita hitung jaraknya. Jarak sama dengan hitung jarak rute. Setelah itu kita lakukan cek. Kita lakukan cek if variabel jaraknya itu adalah ini ya, jarak lebih kecil dari. Nah, kita perlu set dulu jarak minimum ya. Ini anggap aja kita isi angka yang gede ya, 10. Nah, ini dah ya. Dan kita masukkan rute final sama dengan data kosong. Ya, jadi kalau jarak itu lebih kecil dari jarak min, maka kita simpan ya, rute final sama dengan rute, oke, dan jarak min sama dengan jarak. Ya, jadi artinya kalau kita start dengan angka variabel jarak minimum gede sekali, rute finalnya kosong, terus kita jalankan permutasinya, ya. Rute pertama, permutasi kota I dari hasil permutasi yang pertama, kita hitung jaraknya. Ya. Kalau jaraknya itu lebih kecil dari jarak minimum, tentu untuk yang pertama kali, untuk yang permutasi 0, ya, atau yang pertama kali, pasti akan lebih kecil ya. Nah, kalau lebih kecil, maka kita simpan itu sebagai rute final, jarak minimumnya kita ganti dengan nilai jarak yang barusan kita dapatkan. Nanti masuk ke I berikutnya, ini belum tentu lagi if-nya ini tercapai. Ya, if-nya ini akan tercapai kalau ditemukan jarak yang lebih baik. Ya, if ini seterusnya selesai, sudah ya. Apalagi yang kita butuhkan? Jadi saya nggak butuh ini sekarang. Saya juga nggak butuh ini, saya hanya butuh hasil akhirnya ya. Print rute dan jaraknya.
Ini tadi tambahan. Oke, kita hapus. Oke, jadi kalau kita run, maka program akan menemukan rute optimalnya itu adalah 6543210, kemudian kembali ke 6 dengan total jarak 23,9. Ya, ini artinya dari sisi code ini sudah running, tapi kita coba cek dari slide-nya ya. Teorinya kemarin total jarak minimumnya berapa ya? Kalau nggak salah bukan ini ya, 22,2 ya. Tapi kenapa kok nggak bisa kepilih? Oke, tadi salahnya saya print rute dan print jarak ya. Padahal yang terbaik tadi saya simpan di dua variabel ini ya, rute final dan jarak min ya.